Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Baik anak-anak siswa dan siswi kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih ibadah. Silahkan disiapkan bukunya dan juga alat tulisnya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang keempat, ya, setelah tentang materi syarat-syarat sholat qashar. Setelah sebelumnya kalian mengetahui tentang apa itu sholat qashar, sholat apa saja yang bisa diqashar, dalilnya, dan juga tentang ketentuan melakukan sholat qashar. Nah, di sini kalian akan mengetahui tentang syarat-syaratnya. Jadi sholat qashar itu tidak asal-asalan, tidak asal mengerjakannya. Ada syarat-syaratnya, ada tata tertibnya, dan ada waktunya. Jadi Bapak harap setelah pembelajaran ini kalian dapat memahami tentang syarat-syarat sholat qashar, tata tertibnya, dan kalian mengetahui tentang batas waktu diperbolehkannya mengqashar sholat, ya nak? Silahkan dibuka bukunya halaman 17. Yang pertama kita bahas yaitu tentang syarat sholat qashar. Ya, sholat qashar boleh dilakukan jika memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, ya, sedang melakukan safar, ya pasti. Ya, yang pertama kitanya sedang melakukan safar, yaitu perjalanan jauh. Yang kedua, syarat yang kedua yaitu safar yang dilakukan bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, safarnya bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jarak yang ditempuh termasuk jarak menurut kebiasaan masyarakat setempat, sebagaimana Bapak jelaskan pada minggu yang lalu. Ya, sesuai dengan urfun nas atau kebiasaan masyarakat setempat, yaitu batas kota dan jarak yang lazim ditempuh agar suatu perjalanan tersebut dikatakan sebagai safar. Ya, jaraknya, batas kotanya jauh atau tidak, jaraknya jauh atau tidak, maka harus kita lihat, ya, jarak yang ditempuh termasuk jarak safar. Kemudian yang keempat, berniat untuk mengqashar sholat. Ya, jadi yang keempat berniat untuk mengqashar sholat. Itu tentang syarat-syarat sholat qashar. Kemudian yang poin kedua yaitu tentang tata tertib sholat qashar. Ya, jadi ketika kita melakukan sholat qashar maka kita harus perhatikan tata tertibnya. Yang pertama, apabila sholat qashar dilakukan secara berjamaah, hendaknya mengikuti tata cara dalam sholat berjamaah. Jadi apa? Ketika sholat berjamaah kita ketahui ada imam, berarti mengikuti imam. Yaitu diawali dengan azan, baru kita melakukan sholat. Ketika kita dilakukan secara berjamaah, jadi mengikuti tata cara sholat dalam sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, salat zuhur, asar, dan sholat isya masing-masing dikerjakan 2 rakaat dengan 1 salam dan tanpa tahiyat awal, sebagaimana Bapak jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa sholat yang diqashar itu ada 3, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya, yang mana masing-masingnya terdiri dari berapa tadi? Ya, dari 4 rakaat, diringkas jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Jadi dengan 1 salam tanpa tahiyat awal. Jadi setelah 2 rakaat langsung salam. Kemudian yang ketiga, adapun salat maghrib dan salat subuh dikerjakan seperti biasa. Ya, masing-masing maghrib 3 rakaat, subuhnya 2 rakaat. Kemudian yang terakhir yaitu tentang waktu sholat qashar. Ya, jadi batas waktu seseorang boleh mengqashar sholat. Kita ketahui bahwa seseorang baru diperbolehkan mengqashar sholat setelah ia keluar dari batas wilayah tempat tinggalnya atau batas kota tempat tinggalnya. Nah, di sini berarti setelah keluar dari tempat tinggal dia, maka dia baru boleh mengqashar
sholat. Dan selama ia masih melakukan perjalanan atau safar dan tidak berniat untuk menetap di tempat tujuannya, maka selama itu pula ia boleh mengqashar sholat. Berarti selama kita safar, ya misalnya kita safar ke Bandung dan di sana kita tidak menetap, ya tujuannya tidak mukim, tidak tinggal di sana, kita di sana selama misalnya 3 hari atau 4 hari, maka selama 4 hari itu juga kita boleh mengqashar sholat. Kita boleh meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat jadi berapa? Jadi 2 rakaat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mencontohkan hal tersebut. Beliau pernah pergi ke daerah Tabuk, lalu berdiam di sana selama 20 hari. Selama itu pula beliau mengqashar sholat, ya, meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jadi selama ya tujuan safarnya kita tidak menetap, tidak tinggal di tempat tujuan kita, ya maka selama itu pula kita boleh mengqashar sholat. Paham nak ya? Jadi batasnya selama kita tidak ada niatan untuk menetap, untuk tinggal di tempat tujuan kita, maka selama itu pula kita boleh mengqashar sholat. Mungkin ini saja yang bisa Bapak jelaskan tentang mengenai syarat sholat qashar, tata tertibnya, dan juga waktu atau batas waktu diperbolehkannya mengqashar sholat. Ya, semoga bermanfaat buat kalian, ya, dan dapat dipahami dan juga bisa kalian praktekkan ya ketika kalian sudah memahaminya ketika nanti kalian sedang berpergian jauh. Bapak cukupkan sampai di sini, ya. Akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.